Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMKN 1 Kaserman, Bapak dan Ibu guru yang terhormat, para media Miraj tahun 2022 yang saya cintai, tim Hadrah At-Tarbiyah yang tercinta, anak-anak yang dapat hadir di ruang ini yang berbahagia. Semoga semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat hidayahnya, nikmat selalu kita mengiringi kita dari hari ke hari, sehingga kita mendapat petunjuk lebih-lebih pada hari ini. Tanpa hidayah dan petunjuk Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita tidak mungkin akan bisa hadir di tempat ini. Karena itu kita sudah sepantasnya untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya cintai, rasa syukur kita ini bisa kita perhatikan melalui 3 perkara. Allah memberikan nikmat kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini untuk disyukuri. Di dalam Al-Quran disebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi syukur ini bisa kita lakukan melalui penglihatan, pendengaran, dan hati. Penglihatan bisa disebut bersyukur kepada Allah. Kita memiliki penglihatan, bisa disebut orang itu bersyukur kepada Allah jika penglihatan ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika penglihatan kita tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan digunakan untuk melihat larangan-larangan Allah, maka itu berarti tidak mensyukuri nikmat Allah dari sisi penglihatan. Jika kita fungsi untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, misalnya kita melihat buku belajar, membaca Al-Quran, membaca buku mata pelajaran di rumah atau di sekolah, atau membaca yang lain, atau untuk melihat peristiwa-peristiwa yang lain, yang itu memang tidak dilarang oleh Allah, itu namanya mensyukuri nikmat Allah dari sisi penglihatan. Tetapi kalau mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang, itu namanya sudah tidak bersyukur, mensyukuri nikmat mata. Misalnya mata ini kita gunakan untuk melihat aurat
Kelihatannya di sini kamu pernah melihat auratnya orang lain? Tidak. Tapi bareng di rumah menjuru kamar buka YouTube, buka WA, isinya wong liya. Itu sama saja. Tidak mensyukuri nikmat mata penglihatan. Jika kita melihat untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Misalnya apa lagi? Mata bisa untuk melihat yang dilarang Allah. Oke, melihat orang-orang yang sedang bertengkar, bertengkar dalam arti untuk aduan. Kalau tidak pantas dilihat, tidak perlu dilihat, karena kita melihat itu akan mendidik jiwa kita. Nah, berarti melihatnya itu dilarang oleh Allah, berarti mensyukuri nikmat mata dengan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti itu tidak perlu dilakukan agar kita tergolong orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat pendengaran. Telinga kita itu diberikan oleh Allah, ini nikmat kita manfaatkan untuk hal-hal yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa disebut orang-orang yang bisa mensyukuri kalau kita mau mendengarkan hal-hal yang memang itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanfaatkan. Siang ini, pagi hari ini, telinga kita akan bisa disebut kita mensyukuri pendengaran jika kita mendengarkan ceramah pada pagi hari ini. Kalau datang tidak mendengarkan, mau jagongan dewi, malah sibuk dewi, berarti kita tidak mensyukuri nikmat telinga namanya. Mari kita syukuri dengan mendengarkan hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mendengarkan yang hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ada teman kita sedang jagongan ngobrol, tapi ngobrol ngelek-ngelek kancane, ngerasani kancane. Kalau kita sedang melakukan semacam itu, sebaiknya hindari, ojo malah ngompori. Dolan gone koncone nang kono diwenehi wedang teh. Pas dolan rono ngomong karo kancane, "Mentamet wedang galegi." Sudah kita mendengar ke telinga kita mendengar semacam itu ngajak rasanya, sudah dihentikan, jangan dilanjutkan untuk mengomentari. Kalau nanti yang mendengar tadi malah ngompori, wes kita umur foto ali ya. Mestinya kita bersyukur mensyukuri pendengaran kita, akhirnya menjadi mensyukur terhadap pendengaran kita. Termasuk kita mendengarkan YouTube misalnya, ya hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah, termasuk melihat juga demikian. Kemudian yang ketiga, mensyukuri juga dengan hati. Dengan hati, untuk merasakan terhadap sesuatu, ikut prihatin teman kita. Misalnya kalau teman kita sedang kondisinya sedang ada kesusahan, sedang prihatin, kita ikut untuk empati, ikut merasakan. Kancane susah malah bengok-bengok cekakaan, kapan tas rasanya. Nah gitu. Hati kita harus ikut dengan situasi-situasi yang barangkali perlu kita rasakan dengan penuh perasaan. Anak-anak yang saya cintai, ini salah satu rasa syukur kita yang harus kita laksanakan. Bahkan itu harus wajib setiap saat selama Allah memberikan nikmat kepada kita, selama kita bersyukur. Bahkan Allah pernah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa sing mau bersyukur, sing sapa gelem bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya. Allah mengatakan seperti ini tidak pernah dusta, anak. Barang siapa yang bersyukur, mensyukuri nikmat, maka nikmatnya akan aku tambah.
Anak, kalau sekarang saya bayangkan begini, orang yang sedang sakit, orang yang sedang sakit, sakitnya misalnya sudah 75%, masih ada yang sehat 25%, yang 25% itu disyukuri. Alhamdulillah, disyukuri, walaupun disyukuri, karena Allah berjanji barang siapa yang mensyukuri akan aku tambah nikmatnya. 25% yang disyukuri tadi Allah akan menambah nikmatnya, berarti yang 25% akan ditambahi, misalnya menjadi 50%. Otomatis yang sakit mesti berkurang, karena nikmat diberikan itu mesti mengurangi yang sakit. Dari 25% yang sakit, Allah menambahkan 25 sehingga menjadi 50. Maka sakit yang awalnya 75% berkurang 25%, tinggal 50. 50% menjadi sehat. Yang 50% kita syukuri terus. Kita syukuri terus. Allah berjanji akan menambahnya. La in syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya kepada kalian semua. Nah, jadi kalau ada kebaikan, karena nikmat yang kita terima itu luar biasa, banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsyuha. Jika kita mau menghitung terhadap nikmat itu, kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu, tidak akan mampu. Makanya disyukuri. Berapa syukur? Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wala in kafartum, ingat, jika kamu mengkufuri nikmatku, nikmat Allah, kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih. Nah, kamu kufur kepada nikmat Allah, Allah mengancam azabku amat pedih. Karena itu tidak sepantasnya kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Sekalipun kita sakit, ayo kita bersyukur kepada Allah, agar Allah terus menambah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, ini cara bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, anak-anak yang saya cintai, sekali lagi saya ingin mengajak anak-anak pada pagi hari ini, tolong kita bersama-sama menundukkan kepala. Ayo kita bersama-sama menangis kepada Allah, memohon kepada Allah minta ampun, dan memohonkan agar Pak Widi